Berita aktual, Lebanon Israel memanas. Beirut, 26 Mei 2025. Dalam peringatan yang syarat emosi dan penuh simbolisme atas penarikan pasukan Israel dari Lebanon Selatan, Wakil Pemimpin Hizbullah, Naim Qassem, kembali melontarkan pernyataan yang menggemparkan. Di hadapan para pendukungnya, ia menegaskan bahwa Hizbullah tidak akan menyerahkan satupun senjata sampai Israel menarik diri sepenuhnya dari 5 titik perbatasan di Lebanon Selatan dan menghentikan semua serangan udaranya. Kesepakatan gencatan senjata yang dimediasi Amerika Serikat semula diharapkan membawa jalan damai, tetapi kenyataannya justru menyingkap jurang dalam yang masih menganga antara kedua pihak. Pejabat militer Israel menegaskan bahwa kehadiran mereka di 5 titik perbatasan bukanlah pelanggaran, melainkan tindakan perlindungan dari ancaman yang terus datang, terutama dari kelompok bersenjata seperti Hizbullah yang masih menimbun senjata dan memamerkan kekuatan di dekat perbatasan. Fakta di lapangan pun berbicara sendiri. Serangan udara Israel ke wilayah Lebanon Selatan dan kadang hingga pinggiran Beirut masih terjadi hampir setiap hari. Namun serangan itu bukan tanpa alasan. Mereka ditujukan ke lokasi-lokasi strategis milik Hizbullah yang terus memperkuat posisinya di jantung komunitas sipil, menjadikan warga Lebanon sebagai tameng manusia dalam permainan berdarah ini. Kondisi ini memperlihatkan betapa rapuhnya perdamaian di kawasan tersebut. Bukan karena Israel menolak perdamaian, tetapi karena pihak yang memegang senjata di seberang perbatasan tidak menginginkan damai, melainkan dominasi. Dan hingga hari ini, pertanyaan besar itu tetap menggantung di udara Beirut dan Galilea. Shalom Indonesia. Berita terkini dari pemimpin Hizbullah, Naim Qassem, yang menolak menyerahkan senjata hingga Israel menarik diri dari 5 titik perbatasan di Lebanon Selatan, mengungkap sebuah realitas yang tidak bisa kita abaikan. Di tengah ancaman yang terus membayangi, Israel tetap teguh mempertahankan haknya atas tanah yang telah dijanjikan Allah kepada Abraham dan keturunannya. Saudaraku, dunia mungkin melihat Israel sebagai penjajah atau pendudukan, tetapi firman Tuhan berkata lain. Tuhan sendiri berfirman dalam Kejadian 15 ayat 18. Pada waktu itu Tuhan membuat perjanjian dengan Abram sambil berfirman, "Kepadamu kuberikan negeri ini dari sungai Mesir sampai ke sungai Efrat." Hizbullah bisa berkata apa saja. Mereka bisa mengklaim sebagai pembela kedaulatan Lebanon. Tapi kebenarannya adalah ini. Mereka menimbun senjata bukan untuk membela, tapi untuk menyerang. Mereka berdiri di perbatasan Israel bukan sebagai tetangga yang ingin berdamai, tapi sebagai serigala yang siap menerkam. Israel berhak mempertahankan diri karena apa yang mereka hadapi bukan cuma peluru dan roket, tapi kebencian rohani yang turun-temurun. Mereka menghadapi roh anti-Mesias, roh penghasut, roh penyesat yang ingin melihat nama Israel dihapus dari bumi. Dan jika dunia menutup mata, Tuhan tidak. Aku akan menjadi api di sekelilingnya. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku sendiri akan menjadi kemuliaan di tengah-tengahnya. Zakharia 2 ayat 5. Saudaraku, ketika Hizbullah berkata, kami tidak akan menyerahkan senjata, mereka sedang berkata, kami siap berperang. Tapi mari kita lihat realitas rohaninya. Mereka sedang berperang melawan Tuhan, bukan hanya melawan Israel. Celakalah mereka yang menyentuh biji mataku. Zakharia 2 ayat 8. Lebih dari itu, kita harus mengerti bahwa peperangan rohani juga tengah berlangsung di balik konflik fisik ini. Iblis bekerja keras melalui musuh-musuh Israel untuk merusak janji Tuhan, memutarbalikkan kebenaran, dan mencemarkan tanah yang sudah dinyatakan kudus oleh Allah. Kita jangan sampai tertipu oleh narasi dunia yang mengabaikan sejarah dan janji Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan umatnya sendirian. Di Yeremia 31 ayat 35 dan 37. Beginilah firman Tuhan yang memberi matahari untuk menerangi siang, yang menetapkan bulan dan bintang-bintang untuk menerangi malam, yang mengharu biru laut sehingga gelombang-gelombangnya ribut. Tuhan semesta alam namanya.
Sesungguhnya, seperti ketetapan-ketetapan ini tidak akan beralih dari hadapanku, demikianlah firman Tuhan, demikianlah keturunan Israel, juga tidak akan berhenti menjadi bangsa di hadapanku untuk sepanjang waktu. Dunia ini akan terus memusuhi Israel, bukan karena Israel salah, tapi karena dunia ini telah jatuh di bawah kuasa roh antikristus. Tetapi Tuhan akan menyatakan kuasa dan penghakimannya. Ia akan memulihkan Israel, dan siapa yang melawan akan dibinasakan. Kemudian Tuhan akan maju berperang melawan bangsa-bangsa itu, seperti ia berperang pada hari pertempuran. Zakharia 14 ayat 3. Jangan tertipu oleh propaganda, jangan terhasut oleh media yang menyebut Israel sebagai penindas. Yang sebenarnya terjadi adalah ini. Israel berdiri mempertahankan warisan Allah, sementara musuh-musuh Tuhan berdiri menentangnya. Dan Alkitab sudah jelas, sungguh bangsa dan kerajaan yang tidak mau mengabdi kepadamu akan lenyap. Bangsa-bangsa itu akan dirusak binasakan. Yesaya 60 ayat 12. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita saya menyambut setiap pribadi yang saat ini sedang bersama-sama dengan saya dalam momen renungan pagi hari ini. Saya percaya tidak ada yang kebetulan dalam hidup orang percaya. Bila hari ini kita masih diberi napas, kekuatan, dan kesempatan untuk hidup, itu semua karena Tuhan memegang hidup kita dengan tangannya yang penuh kasih. Kiranya damai sejahtera dan berkat dari Allah senantiasa berlimpah atas keluarga dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, Allah kami yang hidup, penuh kasih dan setia, kami mengangkat hati kami di hadapan-Mu pagi ini. Terima kasih karena kasih-Mu menopang kami, dan anugerah-Mu menuntun kami hingga hari ini. Kami percaya ada rencana surgawi yang Kau siapkan untuk kami. Saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kebenaran firman-Mu bukan hanya kami dengar, tapi juga kami hidupi dan taati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, ketika Hizbullah berkata, kami tidak akan menyerahkan senjata, mereka sedang membuat deklarasi yang jauh lebih dalam daripada yang tampak di permukaan. Mereka tidak sedang bicara tentang politik, mereka tidak sedang membela tanah air, mereka sedang menyatakan permusuhan kepada Allah yang telah bersumpah dengan namanya sendiri untuk memberikan tanah itu kepada keturunan Abraham. Apa yang sedang terjadi bukan sekadar konflik militer, bukan sekadar ketegangan geopolitik. Ini adalah penolakan terhadap kehendak Tuhan. Sebuah pemberontakan terhadap perjanjian kekal yang telah dinyatakan sejak ribuan tahun lalu. Israel bukan bangsa biasa. Mereka adalah umat pilihan yang dilindungi dengan tangan kuat dan lengan yang teracung. Mereka adalah saksi dari kesetiaan Tuhan di tengah badai zaman. Siapapun yang berani mengangkat tangan melawan mereka, sedang mengangkat tangan melawan rencana kekal Allah. Apa yang Hizbullah lakukan hari ini hanyalah lanjutan dari roh pemberontakan yang sama sejak dahulu kala. Roh yang benci kepada terang, yang menolak kebenaran, dan yang ingin menghapus nama Israel dari muka bumi. Mereka menyebut diri pejuang, tapi mereka hanyalah alat dari kuasa kegelapan yang ingin menajiskan tanah kudus. Namun Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan tidak lupa. Dan Tuhan tidak akan membiarkan namanya dihina untuk selamanya. Firman-Nya di Zakharia 2 ayat 8 menggema kuat, siapa yang menyentuh kamu, menyentuh biji mataku. Mereka menyentuh yang paling berharga bagi Tuhan. Mereka mengguncang sesuatu yang tidak bisa diganggu tanpa akibat. Mereka mungkin merasa kuat karena memiliki senjata. Tapi mereka tidak tahu bahwa mereka sedang berhadapan bukan hanya dengan tentara manusia, melainkan dengan kuasa sorgawi yang tidak bisa dikalahkan. Zakharia 14 ayat 3 menubuatkan dengan tegas, kemudian Tuhan akan maju berperang
melawan bangsa-bangsa itu seperti ia berperang pada hari pertempuran. Ingatlah, setiap peluru yang mereka lepaskan kepada Israel adalah tantangan langsung kepada Tuhan. Setiap teriakan mereka untuk membinasakan umat Tuhan adalah gema dari suara yang pernah terdengar di Mesir, di Babel, dan di antara bangsa-bangsa yang telah punah karena menentang kehendaknya. Dan hari penghakiman itu sudah dekat, hari ketika semua akan melihat bahwa firman Tuhan tidak pernah gagal. Hari ketika siapa yang berdiri di pihak Tuhan akan dibelanya, dan siapa yang melawan akan dihancurkan tanpa sisa. Yesaya 60 ayat 12 adalah peringatan yang menggetarkan, sebab bangsa dan kerajaan yang tidak mau mengabdi kepadamu akan binasa, dan bangsa-bangsa itu akan benar-benar musnah. Tidak ada tawar-menawar, tidak ada negosiasi, tidak ada kompromi bagi yang menentang umat Tuhan. Maka siapa yang memiliki hati yang takut akan Tuhan, biarlah mereka sadar. Siapa yang masih ragu, biarlah mereka gemetar. Karena musuh Israel bukan sedang berhadapan dengan pasukan biasa. Mereka sedang melawan pribadi maha kuasa yang menjadikan langit dan bumi. Dan kepada siapa seseorang berpihak saat ini, akan menentukan nasibnya. Bukan hanya dalam sejarah, tapi dalam kekekalan. Inilah waktunya bagi bangsa-bangsa untuk berhenti bermain api di hadapan Allah yang kudus. Inilah waktunya bagi setiap pemimpin untuk takut dan gemetar di hadapan rencana Allah yang tidak bisa digagalkan. Inilah waktunya bagi semua yang memiliki hikmat rohani untuk tidak lagi bersuara netral dalam perkara yang melibatkan biji mata Tuhan. Diam berarti setuju. Bersikap netral berarti mendukung musuh Tuhan. Dan Tuhan tidak berdiam atas kejahatan yang mengancam umat pilihannya. Apakah kita tidak belajar dari sejarah? Mesir ditenggelamkan, Babel diruntuhkan, Asyur dihancurkan, Tirus dilenyapkan, Sidon dihapuskan, Edom diludahi. Apakah Hizbullah mengira mereka akan menjadi pengecualian? Apakah mereka pikir bahwa karena mereka berdiri dengan suara keras dan pasukan terlatih, mereka bisa melawan rancangan Tuhan dan menang? Saudara-saudari, Hizbullah sedang berjalan menuju kehancurannya sendiri. Karena mereka bukan sedang melawan Israel, mereka sedang menantang Tuhan semesta alam. Dan Tuhan telah berfirman, Aku akan menjadi api di sekelilingnya dan kemuliaan di tengah-tengahnya. Zakharia 2 ayat 5. Itulah yang akan terjadi. Api akan mengelilingi Israel, dan kemuliaannya akan turun dan membela tanah itu. Bukan karena Israel suci, tapi karena Tuhan telah bersumpah demi namanya sendiri, dan siapa yang berdiri melawannya akan dibinasakan olehnya. Jangan berpihak kepada musuh Israel. Jangan berdiri bersama mereka yang membenci janji Tuhan. Karena hari Tuhan sudah dekat. Hari pembalasan sudah diambang pintu. Dan siapa yang ditemukan melawan tidak akan luput dari murkanya. Inilah waktunya untuk berpihak. Berpihak kepada kebenaran. Berpihak kepada Tuhan. Berpihak kepada Israel. Karena siapa yang mengabdi akan diselamatkan. Dan siapa yang menentang akan binasa. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih sudah mendengarkan renungan firman Tuhan sore ini. Bukan suatu kebetulan jika saudara ada di sini saat ini. Tuhan sendiri yang mengatur langkahmu, Tuhan sendiri yang mengetuk pintu hatimu, dan Tuhan sendiri yang menanamkan firman-Nya ke dalam jiwamu sore ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi menembus hati, mengalir dalam pikiran, dan diwujudkan dalam perbuatan. Renungan ini bukan hanya perenungan, ini adalah panggilan. Panggilan untuk bertobat, panggilan untuk kembali, panggilan untuk bangkit, dan berjalan dalam kebenaran yang sejati. Karena kita tidak tahu berapa banyak sore lagi yang Tuhan izinkan untuk kita. Kita tidak tahu apakah esok masih milik kita. Tapi hari ini, sore ini, adalah anugerah yang tidak boleh disia-siakan. Mungkin ada banyak hal yang belum saudara mengerti, banyak luka yang belum sembuh, banyak doa yang belum terjawab.
Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah tutup telinga terhadap jeritan jiwa yang jujur dan tidak pernah tutup mata terhadap air mata yang jatuh dalam diam. Tinggallah dalam kasih-Nya, berjalanlah dalam terang-Nya, dan peliharalah imanmu sampai akhir. Sore ini mungkin telah berakhir, tetapi firman yang telah tertanam dalam hati kita, biarlah itu terus tumbuh, menguatkan, menyucikan, dan membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Bukan hanya hari ini, tapi sampai hari di mana kita bertemu muka dengan Dia yang kita imani. Jangan lelah melakukan yang baik. Jangan menyerah meski badai belum reda. Tetaplah percaya bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan tangannya dari orang-orang yang berharap kepadanya. Sampai jumpa di renungan firman Tuhan berikutnya. Tetap setia, tetap menyala dalam kasih, dan tetap berjalan bersama Sang Gembala Agung, Yesus Kristus yang hidup dan akan datang kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk sore yang penuh anugerah ini. Untuk setiap napas yang masih Kau izinkan berhembus dalam tubuh kami. Untuk setiap detik yang Engkau beri, agar kami bisa duduk diam di hadapan-Mu, mendengarkan suara-Mu melalui firman yang hidup, yang menusuk hati, yang mengguncang jiwa, namun juga mengobati luka dan mengangkat kami dari kejatuhan. Tuhan Yesus, sore ini kami datang bukan hanya membawa telinga kami, tapi membawa seluruh keberadaan kami ke hadapan tahta kasih-Mu. Kami datang dengan hati yang kadang kotor, pikiran yang sering goyah, dan semangat yang mulai padam. Tapi firman-Mu sore ini membangkitkan kami kembali. Engkau berbicara bukan hanya lewat huruf dan kata, tapi lewat roh yang menghidupkan. Kami tahu Tuhan, seringkali kami mengabaikan suara-Mu. Kami terlalu sibuk dengan dunia, terlalu sibuk mengejar yang fana, hingga lupa bahwa Engkaulah sumber kehidupan sejati. Namun hari ini kami diingatkan lagi bahwa tak ada satu pun dalam dunia ini yang lebih berharga dari hadirat-Mu. Engkaulah mutiara yang mahal, harta terpendam yang layak kami tinggalkan segalanya demi mendapatkannya. Ajari kami untuk mencintai-Mu lebih dari segala yang kami miliki. Terima kasih karena firman-Mu menegur kami, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membentuk. Karena Engkau tidak membiarkan kami larut dalam jalan yang salah, namun menuntun kami kembali ke jalan yang sempit, jalan salib, jalan pengorbanan, jalan kebenaran. Tuhan Yesus, sore ini kami mengangkat tangan dan hati kami kepadamu. Segala yang telah kami dengar, biarlah tidak hanya tinggal dalam pikiran, tanamkan itu dalam hati kami yang paling dalam. Ubah kami mulai dari dalam, jadikan kami pelaku firman, bukan hanya pendengar setia. Berikan kami hati yang lembut, hati yang sanggup menerima koreksi, dan tidak lari dari cahaya-Mu saat dosa kami disingkapkan. Ajari kami mencintai kebenaran, meski kebenaran itu menyakitkan. Ajari kami berjalan dalam kasih, meski dunia membalas dengan kebencian. Tuhan, jadikan kami terang di tengah kegelapan, garam di tengah kebusukan dunia ini. Dan ketika nanti malam datang, dan kesunyian menggantikan keramaian, biarlah firman-Mu terus bergema dalam hati kami. Biarlah suara-Mu lebih nyaring dari hiruk-pikuk dunia. Dan ketika kami tidur malam nanti, biarlah kami tidur dalam pelukan kasih-Mu, dengan hati yang sudah dipulihkan, jiwa yang sudah disegarkan, dan semangat yang kembali menyala untuk berjalan bersama-Mu besok pagi. Tuhan, kami tahu hari-hari ini tidak mudah. Kami hidup di zaman yang gelap, di zaman di mana kebenaran dikompromikan, iman diperjualbelikan, dan kasih menjadi dingin. Tapi kami mohon, jangan biarkan hati kami menjadi seperti dunia. Teguhkan kami, tanamkan keberanian dalam jiwa kami. Berikan kami api dari surga yang tidak padam, untuk tetap setia sampai akhir. Kami tahu jalan sempit itu tidak mudah, tapi kami tahu Engkau menyertai setiap langkah yang kami ambil. Meskipun air mata kami jatuh, Engkau mengumpulkannya dalam kirbat-Mu.
Meskipun kami berjalan dalam lembah kelam, Engkau tetap setia menggandeng tangan kami. Kami tidak sendiri, kami tidak ditinggalkan. Berkati setiap orang yang mendengar renungan sore ini, dimanapun mereka berada, apapun pergumulan mereka, biarlah kasih-Mu menjamah dan menjawab mereka satu persatu. Angkat yang tertunduk, pulihkan yang remuk, dan kuatkan yang nyaris menyerah. Sore ini, kami pulang dari hadapan firman-Mu, bukan sebagai orang yang sama, tapi sebagai orang yang telah disentuh surga. Kami pulang dengan damai, kami pulang dengan harapan baru, kami pulang dengan keyakinan bahwa Engkau tetap berdaulat di atas segala hal yang tidak kami mengerti. Dan jika malam ini adalah malam terakhir kami di dunia ini, biarlah kami ditemukan tetap setia, tetap percaya, dan tetap memandang wajah-Mu. Kami rindu saat Engkau datang kembali, Tuhan. Kami rindu melihat langit terbelah, malaikat meniup sangkakala, dan Engkau turun dengan kemuliaan. Jadikan kami mempelai yang siap. Jadikan kami gereja yang berjaga-jaga. Jadikan kami umat yang tidak tertidur. Kami tidak ingin Engkau datang tiba-tiba, dan kami masih bermain-main dengan dunia. Bangunkan kami, Tuhan. Sadarkan kami, segarkan kami, dan kuduskan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian hanya bagi-Mu, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu, dan segala hidup kami hanya bagi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, Tuhan yang akan datang kembali, kami menutup renungan sore ini dengan penuh syukur dan kerendahan hati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih banyak atas kesetiaan saudara-saudari mengikuti renungan firman Tuhan sore ini sampai selesai. Semoga setiap firman yang telah kita dengar, setiap pesan yang telah menyentuh hati, dan setiap doa yang telah kita panjatkan bersama, sungguh-sungguh menjadi kekuatan dan penghiburan bagi hidup saudara di hari-hari yang penuh tantangan ini. Kiranya firman Tuhan hari ini menanamkan keberanian dan keyakinan dalam hati kita semua, bahwa tidak ada keadaan yang luput dari kuasa Allah. Dalam kegelapan dunia yang semakin pekat, marilah kita tetap menjadi terang yang memancarkan kasih, kebenaran, dan pengharapan yang hanya datang dari Tuhan. Jangan pernah menyerah, sebab Tuhan berjalan bersama kita, menuntun langkah kita, dan membukakan jalan saat kita merasa terjebak dan buntu. Ingatlah bahwa di setiap pergumulan ada pertolongan Allah yang siap datang, dan dalam setiap tangisan ada penghiburan yang dari surga. Kami mengajak saudara-saudari untuk terus membagikan berkat ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Jangan ragu untuk like, subscribe, komen, dan bagikan renungan ini. Dengan begitu, berkat firman Tuhan dapat menyebar luas, menjangkau lebih banyak jiwa yang haus akan kasih dan kebenarannya. Teruslah teguh dan kuat dalam iman, jadilah saksi hidup yang membawa damai dan sukacita dari Kristus dimanapun saudara berada. Jangan lupa untuk tetap membuka hati dan pikiran dalam setiap renungan berikutnya, karena Tuhan masih punya banyak firman yang luar biasa untuk diberikan kepada kita. Sampai bertemu lagi di renungan firman Tuhan sore berikutnya, dengan harapan dan doa agar Tuhan selalu menyertai langkah saudara-saudari semua, melindungi, memberkati, dan menguatkan dalam setiap keadaan. Tuhan memberkati. Amin.